Shalom, selamat datang di ibadah online di BPS Jemaat Palu. Mari siapkan hati dan diri kita untuk mengikuti ibadah kali ini, karena ini merupakan ibadah dan bukan tontonan. Ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan membaca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Gunakan pakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Sebab Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Engkau sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan Engkau. Mari Tuhan bebaskan roh kami, urapi setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki roh pujian penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala rancangan kuasa kegelapan apapun bentuknya akan mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersatu hati memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ikat patahkan, hancurkan segala pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bebaskan roh kami untuk kami dapat memuji memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil setiap kita umatnya untuk bersatu bersama-sama memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat diri baginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan senang senjata Allah,
dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Kita adalah umat pemenang, amin. Kita adalah umat pemenang, amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Dialah menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, hanya Dia yang sanggup mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Nyatakan kuasanya. Dengan iman kita, kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Inilah zaman di mana Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Tuhan akan membangkitkan gerejanya, menyelamatkan setiap yang terhilang. Haleluya. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meski semua ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan sambil bersinar
tuayan, besar ladang menguning di dunia. Katakan dengan iman, ambillah bekerja di kebun anggurmu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya, jemaat Tuhan sejemput sekalian, mari berdiri bersama-sama mendengarkan pujian ini. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Katakan sama-sama, inilah zaman Yehezkel. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, pahit pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Katakan kamilah bekerja di kebun anggurmu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, katakan yang telah ada. Dialah Alfa dan Omega, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan menyaksikan pengumuman gereja selama sepekan. Shalom seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Senang rasanya dapat berjumpa dengan saudara pada ibadah raya kali ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Bersama saya Ceni, berikut kegiatan gereja edisi 8 November 2020. Ibadah Raya GPPS Palu kembali diadakan secara new normal setiap hari Minggu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah di Villa Bukit Indah Doda dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu 1. Memakai masker dari rumah dan selama ibadah berlangsung. 2. Sebelum memasuki tempat ibadah,
Wajib mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. 3. Sebelum memasuki tempat ibadah, wajib melakukan pengukuran suhu badan kepada petugas. 4. Apabila suhu badan mencapai 37,5 derajat, maka jemaat tidak diperkenankan untuk memasuki tempat ibadah. 5. Dilarang membawa anak-anak di bawah usia 12 tahun, jemaat yang sedang sakit, dan lansia yang sedang mengidap penyakit bawaan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat ibadah. 6. Tidak diperkenankan untuk berjabat tangan. 7. Jarak tempat duduk diatur sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. 8. Untuk persembahan, telah disediakan 2 kotak kolekte yang saudara bisa isi saat datang maupun saat pulang. 9. Saat ibadah telah selesai, jemaat diperkenankan untuk bubar secara tertib, tidak bergelombol, dan tidak berdesak-desakan. Live streaming pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah dapat saudara ikuti melalui Instagram, Facebook, dan website GBPS Palu. Dan pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah, ibadah online melalui channel YouTube GBPS Palu. Kegiatan kategorial tetap diadakan secara online dengan jadwal-jadwal berikut. Minggu 8 November 2020, ibadah sekolah minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah melalui channel YouTube Sekolah Minggu GBPS Palu. Senin 9 November 2020, Komsel Pemuda Remaja melalui WhatsApp grup masing-masing komsel. Selasa, doa malam bersama pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah melalui aplikasi Zoom. Kamis 12 November 2020, ibadah remaja pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah melalui aplikasi Zoom. Jumat 13 November 2020, ibadah pemuda pada pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah melalui aplikasi Zoom. Dukung terus dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung ibadah GBPS Palu. Bantuan dalam bentuk dana dapat saudara transfer ke rekening berikut. Pembayaran iuran diakonia dan uang duka diakonia dapat saudara transfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening berikut. Bukti transfer dapat saudara kirimkan melalui WhatsApp Bapak Dani Cowindra. Mohon kerjasama untuk seluruh jemaat GBPS Palu untuk tidak mengambil atau memetik tanaman apapun yang berada di lokasi Villa Bukit Indah Doda. Demikian warta jemaat untuk sepekan. Kami rindu agar saudara dapat mengikutinya dan bisa mendapat berkat. Tetap berdoa, bekerja, dan berjaga. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Dialah Allah yang maha tinggi yang layak kita sembah dan kita puji. Kami datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami datang meninggikan Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Sekali katakan, Dialah yang maha tinggi, yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus,
maha besar, yang maha besar. Dialah Yesus, Luar biasa. sama-sama katakan kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Sekali lagi katakan kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha kudus. Engkau agung, Engkau mulia, Amin. Engkau besar, Amin. Engkau luar biasa, Amin, Tuhan. Engkau dahsyat. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami layak pada pagi hari ini Tuhan untuk mempersembahkan korban syukur kami. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami agungkan. Amin. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami semua pagi hari ini. Ada begitu banyak orang di luar sana yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang kami alami pada pagi hari ini. Dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga biarlah pengagungan kami, penghormatan kami kepadamu sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu.
Karena kami tahu bahwa hanya firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Hanya firman-Mu yang memberikan kami kesembuhan. Hanya firman-Mu yang membuat kami kuat tetap di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengan kerendahan hati kami datang di hadirat-Mu. Taklukkan segala apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hati kami. Sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi lebih kami mau melakukan. Amen. Itulah pujian sejati kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau telah memberkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberikan lagi kesempatan anugerah bagi kita untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Selamat datang seluruh jemaat Tuhan dan juga secara khusus bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal baik yang ada di dalam maupun di luar, kami mohon tidak keberatan, boleh berdiri sebentar. Ada yang baru pertama kali hadir? Tuhan memberkati, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan doakan sebentar. Dan juga kita akan doakan saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara. Yang saya sebutkan namanya, silakan berdiri untuk kita doakan. Hartono Limadi, Maria Pesik, Novianti Rantung, Hartono, Gresiala Novitasari. Ya, ada hadir? Ya, baik, kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga, bersyukur untuk kehadiran saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir bersama dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau tidik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Buka jalan, campur tangan Tuhan melakukan segala perkara. Terlebih keselamatan-Mu menjadi bahagian mereka. Dan kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga datang bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk tambahan usia yang Tuhan sudah berikan. Kiranya membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani. Dan biarlah Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan, perlindungan-Mu daripada segala yang jahat kami ikat, patahkan, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun atas mereka semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Dan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 mulai ayat yang pertama. Kita akan baca bergantian, saya akan baca terlebih dulu sampai ayat yang kelima. Kalau saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan. Kita akan baca bersama. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ganti. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ganti. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan
dari hal firman. Ini topiknya, firman dan realitas hidup. Ini adalah hal yang sangat mendasar, yang mutlak dimiliki setiap orang percaya dan tidak bisa ditawar-menawar. Kenapa? Karena dua-duanya hadir selama kita hidup dan selama masa perjalanan hidup kita di dunia, tanpa pernah lenyap walaupun hanya sedetik. Karena kalau kita sedetik, ya mungkin kita juga akan mati. Ya, jadi selama kita masih bernapas, selama kita masih hidup, ini tetap kita akan hadapi sebagai orang percaya. Kenapa ini saya harus jelaskan? Oleh karena keberadaan hidup hari-hari yang real, nyata, nampak, tanpa menghakimi adalah keberadaan orang percaya yang sebenarnya sudah tahu apa itu firman. Apalagi kalau gereja yang ada pemuridan, pasti tahu persis. Dan kita semua sudah tahu apa itu realitas hidup. Saya tidak perlu jelaskan sampai mendetail, karena itu sudah biasa di dalam bahasa mimbar di tempat ini untuk dijelaskan apa itu realitas hidup. Tetapi anehnya, ketika pribadi-pribadi orang percaya ini tidak pilih siapa saja, mulai dari jemaat sampai kepada hamba Tuhan yang biasa berkhotbah, pelayan Tuhan yang biasa melayani, menasehati, mengkonseli orang, dan lain sebagainya. Ketika diri kita ini sudah mulai diperhadapkan dengan apa yang namanya realitas hidup, firman ini lenyap entah kemana. Nah ini, kalau saudara masih ragu, saya akan buktikan. Karena tidak sulit membuktikan, sebab itu ada kalanya terjadi pada diri sendiri, ada kalanya terjadi dan dialami oleh orang lain yang kita ketahui. Kalau saya boleh simpulkan dengan satu kalimat, di mana semua itu firman yang dia sudah tahu, bahkan dia sudah ajarkan, di mana semua. Ya, kalau saudara juga mungkin penggemar medsos yang suka mengikuti khotbah para pendeta dengan begitu hebatnya, tapi suatu saat saudara akan ketemu juga di medsos pendeta yang sama, membuat saudara jadi heran, kok begini dia ya? Oh ya? Nah ini, saudara, ini memang penting sekali. Apa sebabnya? Sebab bagi orang yang sungguh-sungguh, kita bicara yang sungguh-sungguh ini, bukan yang tidak serius. Orang yang sungguh-sungguh serius mau jadi rohani, mau hidup berkenan, tapi selalu gagal, lama-lama dia frustasi. Aduh, apa yang harus menolong saya ini? Roh Kudus, roh penolong. Saya sudah bahasa roh, tapi mengalami lagi, melanggar lagi firman, gagal lagi melakukan firman dan lain sebagainya. Nah ini, dan saudara, kalau kita tidak pahami ini, pertama kita akan menghakimi
kalau dia sedang mengalami suatu walaupun bukan pelanggaran berat, tapi kita akan langsung hakimi. Apalagi kalau pelanggaran berat. Ya, sebaliknya kalau kita tidak menjadi hakim, kita akan jadi bingung. Loh, kok kenapa ya? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Supaya kalau itu terjadi pada diri kita, kita bisa berkata seperti Raja Daud. Satu kali aku jatuh, sekali aku terserang, tidak 2 kali aku jatuh. Nah ini, 1 kali gagal, tidak akan berikutnya tergeletak. Karena Tuhan menopang. Kita sudah tahu ini ayat-ayat kemudian jadi nyanyian kan. Mari kita pahami. Karena kita masih jalani hidup kita. Dan kita perlu tahu, apalagi dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, realitas yang kita hadapi sekarang ini namanya pandemi secara global. Dan jangan lupa, itu adalah realitas yang mematikan. Ini. Tetapi ini bukan setiap kehadiran realitas itu bukan hanya untuk suatu berita, bukan hanya bukan berarti terlepas daripada dampak terhadap makhluk hidup, terlebih yang namanya manusia atau orang. Semua realitas hidup yang dialami oleh manusia, kita perlu pahami bahwa itu adalah realitas yang tidak bisa, apa saja bentuknya. Itu tadi cuma contoh secara umum tentang apa yang terjadi sekarang. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada yang bisa dihindari dan tidak ada yang bisa lari daripada setiap kenyataan hidup. Tidak ada. Ya. Saya kasih contoh yang sangat, ya kalau saya boleh sebutkan, istilahkan, itu adalah suatu konsekuensi logis, belum berat. Ya. Saya sudah jelaskan dalam satu topik khusus tentang konsekuensi logis. Dan karena kita hidup di dunia dan menghadapi realitas ini, maka berarti konsekuensinya adalah kita hadapi, kita selesaikan sebagaimana yang seharusnya melalui kehadiran firman Allah dan hukum-hukumnya yang berada di jagat raya. Hukum Allah yang ada di alam, hukum Allah yang ada di Alkitab, hukum Allah yang ada di dalam dunia, dalam bentuk apa yang kita kenal sekarang, peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan segala sesuatu. Kenapa sampai semua harus pakai masker? Itu salah satu hukum. Saya sudah jelaskan 3 bentuk hukum Allah. Ada hukum Allah untuk alam, ada hukum Allah di dalam Alkitab, ada hukum Allah yang merupakan peraturan perundang-undangan dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan konsekuensinya, kalau kita langgar, ada konsekuensi logis. Nah, jadi ini juga sama. Contoh yang paling sederhana, ketika kita masih kecil, kita belum punya tanggung jawab yang terlalu berat, apalagi untuk kebutuhan hidup, pertumbuhan fisik, mental. Semua adalah secara konsekuensi logis adalah tanggung jawab daripada orang tua kita.
dalam usia tertentu sehingga kita tidak dibiayai lagi karena sudah bisa mandiri dalam hal membiayai kebutuhan hidup sendiri. Tapi masih ada tanggung jawab lain. Nah, ketika kita sudah mulai beranjak menjadi remaja, sudah ada beberapa realitas yang kita hadapi yang harus kita pahami bahwa itu kalau dilanggar bahaya. Kalau itu tidak kita lakukan secara konsekuensi logis mulai sebagai remaja, itu bahaya. Saya ingat itu Mama Jeden kasih nasihat sama Jeden, kau itu sudah besar, so harus tahu bahaya. Kenapa? Karena anak ini tidak tahu bahaya. Ya. Nah, kenapa? Jadi sudah harus dikasih tahu, begini itu bahaya. So harus tahu. Kenapa? Nah, diajar lagi. So harus tahu tanggung jawab ya. Begitu so pulang, mana kan botol minum? Hah? Oh, rupanya dia lupa. Mana kopi kacamata? Oh, rupanya lupa. Nah, berarti itulah, itu sederhana kan, realitas itu. Tidak mungkin orang tua oh tidak apa-apa, nanti beli lagi termos baru. Nah, mungkin. Nanti beli ulang lagi kacamata, tidak mungkin. Nah, begitu juga, begitu sudah menikah, sudah jadi suami, ya jelas dia harus berfungsi sebagai suami dalam konteksnya hukum Allah sebagai suami, hukum alam sebagai suami. Begitu juga ketika dia sudah menikah jadi istri, maka dia juga harus tahu apa hukum Allah untuk istri, apa hukum alam untuk istri, dan ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi semua sudah. Begitu salah satunya dilanggar, terjadi masalah baru. Artinya terjadi masalah baru, muncul realitas baru yang sebenarnya tidak usah muncul, tapi kita yang ciptakan. Begitu kita sudah jadi orang tua, umur-umur tertentu, kenapa ada di masa pandemi ada salah satu peraturan, lansia yang punya penyakit apa itu bawaan tidak boleh keluar. Ya, kenapa? Rawan. Ya. Jadi saudara, dan tidak pusing pendeta, baru saja kami punya pejabat berangkat dengan corona juga. Maka saudara bilang, tentu kurang berdoa, tidak hidup kudus loh. Itu corona tidak pusing anak kudus dan tidak kudus, pokoknya kita jemput berangkat dengan anak. Ya. Dia tidak pandang. Kenapa? Kurang berjaga. Apa itu? Tentu ada ketentuan-ketentuan ya dia ataupun juga memang sendiri ada penyakit bawaan. Ya. Nah, ini saudara. Jadi kita lihat, begitu kita sudah jadi itu, sudah anak-anak sudah kasih ingat. Jangan jaga-jaga itu, jaga-jaga yang dimakan itu, jaga. Nah, ada konsekuensinya untuk kesehatan. Jadi sederhana sebenarnya, sama juga kalau kita kembalikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus menyadari bahwa setiap realitas yang hadir, yang kita hadapi tiap hari, itu juga sama dengan kehadiran firman setiap saat di dalam kehidupan kita, dalam setiap realitas. Jadi kalau kita tidak pahami ini, kita hanya lihat, apalagi kalau realitas hidup yang kita hadapi adalah masalah besar, maka kita akan jadi stres, kita akan depresi. Kenapa? Cuma lihat masalahnya yang besar. Kita tidak menemukan kehadiran firman. Padahal dikatakan firman itu apa yang kita baca? Pada mula pertama adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Saya mau tanya, Allah maha hadir atau cuma hadir? Maha hadir. Artinya hadir di mana-mana. Kalau setan tidak maha hadir. Dia bisa hadir tapi tidak maha hadir. Jadinya saudara, oh setan ada di mana-mana. Ada di kamar mandi, ada di gudang, di mana? Tidak.
Ya, dia bukan maha hadir. Mulai daripada dia pimpinan tertinggi sampai kepada dia roh jahat. Roh jahatnya memang banyak, tapi dia bukan maha hadir. Jadi yang masih takut tidak usah dikawal mulai ini hari. Ya, apalagi tampak gelap. Nah, dia kira setan coba di tempat gelap. Ada di tempat terang-terang, lebih menyeramkan kalau saudara lihat di tempat terang tuh, karena sangat jelas, tak close up dia. Nah, kita kembali ke sini. Jadi, oleh karena itulah kenapa kita memahami apa yang dikatakan Roma 8:28. Segala sesuatu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi bukan hanya semasa hidup tidak dapat terlepas dari realitas, tapi juga sebagai orang percaya, juga kehadiran firman itu setiap saat hadir. Untuk apa? Untuk menjawab dan menyelesaikan ini realitas hidup kita. Ini perlu kita pahami. Nah, sayangnya kita masuk dulu. Nah, sikap orang percaya ini terhadap firman ditentukan dari pemahamannya terhadap firman. Kalau kita dengar itu Roma 8:28, itu menyenangkan sekali. Tuhan hadir di balik segala sesuatu untuk mendatangkan luar biasa. Tetapi pemahaman kita tentang firman itu seperti yang sudah kita baca tadi, Yohanes 1 ayat 1, bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Apa kita paham? Apa kita paham ini? Bahwa kita baca ulang. Kita baca ulang. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara nangkep pemahaman ini bagaimana? Bagaimana? Sebab kalau kita pahami ini, luar biasa akan kehidupan kita, keberadaan kita, kemampuan di dalam menyelesaikan setiap realitas persoalan problem apapun yang hadir dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Saya tidak usah bacakan karena kita sudah tahu. Karena orang dalam Roma 1 ayat 17, karena kita sudah tahu bahwa orang percaya itu hidup oleh iman, dan ayat pasal 17 berkata, iman datang dari mendengar firman. Jadi berarti sebagai orang percaya, firman itu bertempat di hati setiap orang percaya, karena dia tidak akan bisa hidup tanpa firman. Dia juga hidup tidak bisa bertumbuh tanpa pengalaman iman. Nah, dari situlah, dari mana hadirnya, dari mana orang percaya bisa menghasilkan pengalaman iman? Dari realitas hidup yang dia bisa selesaikan menurut firman Allah. Itu. Tetapi kalau pemahaman kita itu punya pemahaman sendiri, bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan punya pemahaman yang begitu dangkal,
maka sikapnya juga dan tindakannya juga tidak akan seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Itu kita temukan dalam hidup kita. Pemahaman pun benar, sikap pun benar, pada saat mau bertindakan yang benar, itu masih banyak halangannya. Nanti saya bukakan. Mari kita pakai bahasa hari-hari saja. Di dalam pengalaman saudara, di dalam pemahaman saudara sebagai orang percaya dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman saudara tentang firman itu adalah Allah dan firman itu adalah Allah sendiri, itu yang bagaimana? Karena saudara jawab atau tidak jawab, sikap dan tindakan hidup kita sehari-hari itu akan nampak firman itu kita anggap apa? Apakah firman itu kita anggap, bukan anggap, kita akui dia adalah Allah sendiri, sehingga sangat luar biasa hasilnya? Saudara tahu, bukti menyatakan bahwa umumnya orang Kristen hanya menjadikan firman untuk kebutuhan fasilitas hidup. Artinya, firman itu hanyalah untuk memenuhi segala kepentingan-kepentingan kita. Ini yang umumnya dimiliki. Ini padahal bukan seperti itu kalau firman itu adalah Allah sendiri. Kita jujur dan kita buktikan sendiri kelakuan kita sebagai orang percaya dari pemahaman sampai sikap dan tindakan atas firman. Bagaimana membuktikan bahwa firman itu diperlakukan oleh orang percaya hanya sebagai untuk memenuhi seluruh fasilitas hidup di dunia, apa saja bentuknya? Padahal itu tidak ada apa-apanya. Itu sudah memang ketetapan Tuhan bahwa segala apa yang kita perlukan, apa yang kita, itu semua sudah tanggung jawabnya Tuhan. Makanya kadang-kadang memang tidak salah ada orang berdoa dia harus pakai firman. Seolah-olah mau kasih ingat Tuhan, Tuhan jangan lupa kurang tidak kasar. Tuhan jangan lupa ngana tidak berani panggil Tuhan ngana kan? Ya, ngana kan pernah bilang begini, oh mau dapat tampar kok karena panggil Tuhan ngana. Bukan cuma rontok gigi satu. Memang ikut langsung pakai gigi fals karena habis semua. Tuhan bagi. Ya, minggu lalu kita sudah ingat kan firman Tuhan bicara tentang apa minggu lalu? Menghormati Tuhan. Makanya ada ayat berkata, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu. Jadi saudara, apa yang kita praktekkan hari-hari dengan firman? Yang paling menarik, firman yang paling disukai umumnya oleh orang percaya adalah yang isinya janji Tuhan. Kamai. Janji. Dan saudara tahu janji apa? Janji yang ada hubungannya semua untuk kebutuhan hidup di dunia. Baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan jiwani. Nah, itulah yang diistilahkan fasilitas hidup. Apa yang akan saudara, saya kasih contoh, apa yang akan saudara balas ketika saudara mendapat suatu berita di WA group atau teman-teman saudara, si A masuk rumah sakit. Terus ada di situ ditulis lagi, bantu doa. Bertubi-tubi balasan dari segala penjuru, karena ini grup-grup besar lagi. Ya, ada yang cuma pakai semoga lekas sembuh bahasa umum. Ya, ada juga cuma 3 huruf.
Apa? Kalau 3 huruf? Rupanya so biasa ada orang ini. Langsung orang bisa jawab. Ada lagi pakai ayat. Bilur-bilurnya kesembuhan. Ya. Ada lagi pakai ayat. Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang dan selamanya. Jadi tidak salah sebenarnya. Tetapi firman itu bukan hanya untuk itu. Itu balasan WA dari segala penjuru. Pendeta yang datang berdoa juga datang tumpang tangan. Ada yang cuma biasa-biasa. Bapa kami dalam sorga, dipermuliakan namamu, berikanlah kami rezeki kami ini, dan berkatilah makanan dan minuman kami. Rumah sakit juga mesti makan lagi. Ya, itu. Nah, karena memang cuma begitu. Ada juga apa? Bapa di sorga, bukankah engkau telah berfirman di dalam Matius pasal sekian ayat sekian ya. Ada juga yang begitu pakai ayat supaya Tuhan tidak boleh ingkar janji, karena kita sotodong dengan janji Nah, ada DP pasal Tuhan, ada DP ayat. Ya, ada juga yang seperti itu. Ada juga lebih ekstrim. Kami klaim janjimu Tuhan. Dia yang berdoa tidak salah, dia klaim janji Tuhan, tapi dia tidak tahu ini opa masuk tak kancing karena cap tikus. Mana bisa mau klaim? Tuhan bilang kita juga klaim itu cap tikus, itu opa so minum. Ya, benar. Jadi saudara, pada akhirnya kita tidak menghakimi, tetapi muncul satu pertanyaan. Beginikah kualitas pemahaman orang percaya terhadap firman? Padahal segala sesuatu yang menyangkut kehidupan kita, bukan kita tidak boleh minta segala sesuatu, tapi kita harus paham bahwa segala sesuatu ini Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah atur. Makanya saya selalu ingatkan kan, ketika sesuatu realitas muncul, dan itu ada realitas itu bukan hanya realitas biasa, tapi adalah menghadirkan pergumulan hidup. Tidak usah berkata kenapa ini mesti terjadi. Yang harus kita lakukan itu apa yang Tuhan kehendaki atas hidupku sehingga peristiwa ini terjadi. Barulah kita bisa bertumbuh, barulah kita bisa menjadi dewasa. Oke? Nah, kalau pemahaman kita adalah demikian, maka sikap kita juga akan demikian, dan tindakan hidup kita sehari-hari juga adalah demikian. Karena itu rangkaiannya yang tidak bisa karena tidak bisa terputus. Terus di mana itu firman adalah Allah? Apalagi dalam doktrin iman orang percaya yang ada pelayanan terima Yesus. Bukankah pada saat kita terima Yesus di hati kita, firman Tuhan ada di dalam diri kita? Terus peranannya itu di mana? Akan nampak firman Tuhan menyatakan peranannya lewat tindakan orang percaya. Dari arti kata begini, kebenaran firman, kuasa kedahsyatan firman itu teraplikasi dan diperlihatkan secara alamiah dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Dan orang akan melihat, oh iya, ada Yesus di dalam dirinya, ada Tuhan di dalam dirinya. Ini perlu kita pahami, saudara. Oke? Nah, olehnya kita perlu
memahami lebih lanjut. Berarti pemahaman yang benar itu mutlak. Sebab itu akan menghasilkan sikap kita yang benar dan tindakan kita yang benar. Tadi saya sudah katakan, pemahaman sudah benar, sikap sudah benar, tetapi tindakan adalah suatu pergumulan. Itu sebabnya kalau saya katakan bahwa firman, kalau tadi saya sudah jelaskan bahwa firman itu teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau realitas hidup menghadirkan persoalan, kita menghadirkan firman dalam hidup kita. Tapi kenapa tidak bisa? Kenapa susah? Nah, inilah yang kita harus pelajari supaya Kristus, sama dengan Paulus katakan, ya, di dalam tubuhku aku memiliki luka-luka Kristus, supaya Kristus baik oleh hidupku maupun oleh matiku, Kristus dimuliakan oleh tubuhku. Dalam arti kata, karena tubuh ini adalah pelaksana gerak hidup dan segala bentuk aktivitasnya. Jadi dengan demikian, saudara, kita melangkah yang berikutnya. Ya, jadi kita tidak hanya belajar tidak tuntas, harus tuntas. Kita buka Alkitab kita, Yakobus pasal 2. Oke, sudah? Yakobus pasal 2 ayat 20. Kita baca sama-sama. 2, 3. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Artinya, tidak teraplikasi kehidupan Kristus dalam hidup sehari-hari. Oke, lanjut dulu. Kenapa bisa? Nanti kita belajar. Ayat 22. 22, sama-sama. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Nah, ini dia. Jadi kalau bicara iman sempurna, kita sudah paham apa maksudnya iman sempurna. Iman yang disertai dengan perbuatan. Artinya, tidak hanya tahu, pemahaman sudah benar. Sudah benar. Pemahamannya sudah benar. Sikapnya juga sudah benar. Tetapi untuk bertindak sesuai yang benar, itu belum sampai di situ. Kenapa? Karena itu pergumulan yang sudah terformat secara alamiah, mau atau tidak mau. Oke? Tapi jangan lupa, supaya kita itu bergairah untuk melangkah kepada melakukan, mari kita ingat itu ayat 20. Apa yang dikatakan ayat 20 tadi? Ya. Hai manusia yang bebal. Apa itu bebal? Jangan tak salah lagi ya. So pernah dikasih ingat kan, apa itu bebal? Bodoh pe bodoh. Ya, bebal itu bukan kepala batu, lain. Ya, degil itu kepala batu, bebal. Bodoh pe bodoh. Ya, kalau kita orang Sulawesi di sini gampang. Biongo. Ya, memeng. Ya. Itu.
Jadi siapa yang disebut di sini manusia Bapak? Siapa di sini disebut manusia biongo? Siapa? Ya? Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi saudara, orang-orang yang tahu firman sampai menantang orang berdebat, so boleh berhenti. Itu di medsos banyak kan tantangan-tantangan berdebat. Karena bukan itu yang diperlukan, tapi firman yang engkau sudah ketahui, silahkan lakukan. Sebab kalau tidak dilakukan, apa itu? Iman yang kosong. Itu orang Farisi, ahli Taurat, itu seperti itu. Ini, jadi perlu kita pahami, ya. Pada saat pemahaman kita sudah benar tentang firman, sehingga kita bisa bersikap, mempertahankan, oh itu sesat, ini benar, itu sesat, ini benar. Tapi kita sudah tahu benar dan sana sesat, tetap juga kita tidak lakukan, cuma sampai di pengetahuan. Nah, apa gunanya? Maka dikatakan iman yang kosong. Tetapi kenapa bisa seperti ini? Nah, ini yang tidak diketahui banyak orang pada umumnya. Kenapa bisa sudah tahu cara benar, pemahaman sudah benar, firman itu adalah Allah dan Allah sendiri, sudah punya sikap bahwa itu adalah doktrin tentang Allah firman, itu kebenaran, tapi kenapa ada kesulitan melakukannya? Nah ini, kalau saudara suka menjadi peneliti, saudara akan menemukan diri sendiri, kenapa saya begini? Kenapa ulang-ulang gagal? Kenapa? Nah, mari kita buka, kita baca. Tadi Yakobus pasal 2, kita ke pasal 1. Kita ke pasal 1. Dan firman Tuhan menjelaskan gamblang, gampang sekali. Tidak usah pakai istilah-istilah teologis. Tapi kehidupan hari-hari. Yakobus 1. Oke, kita gantian ya. Ayat 22 dalam ruangan ini, 23 di luar. Baku ganti, baku balas pantun kita orang. 22, 2, 3. Kan? Iya, ganti di luar. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ganti. Iya, ganti. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Luar biasa kan? Luar biasa. Nah, saudara, kalau kita baca ayat ini, gampang sekali dimengerti. Dia kasih contoh adalah hidup hari-hari. Siapa yang datang dalam ibadah ini tidak mampir di cermin? Ada? Semua mampir di cermin ya, bastor muka.
Padahal saya sudah itu separuh muka tidak dapat lihat karena tak tutup dengan masker. Gigi kuning ke gigi merah kan. Kalau dulu, aduh, pameran lipstick merah delima, warna pink sesuai warna baju, ungu, warna hitam karena baju hitam, persis itu mayat itu yang ini hitam DP bibir. Nah sekarang tidak kan, separuh tak tutup, tapi heran masih mampir di cermin. Oh iya, kita rambut. Oke, saya mau tanya, saya sudah saudara dari cermin, tidak usah lama-lama. Beberapa detik sesudah dari cermin, saudara bisa ingat saudara pemuka. Saudara akan ingat saudara pemuka kalau saudara foto. Oh, foto rame-rame. Oh, mari kita mulai kita satu. Ketika saudara melihat foto bersama, siapa yang saudara lihat itu foto? Diri sendiri. Aduh, ini foto ini tidak bilang-bilang, tidak berhitung 1, 2, 3. Kita lagi ada batutu muka. Bodohin DP tukang foto. Bukan bodoh, karena terlalu banyak goyang. So tahu foto goyang. Nah, ini aneh saudara. Kenapa saya aneh? Karena saya alami. Saya dari kecil suka melukis. Tapi salah satu yang paling sulit saya lukis muka sendiri. Saya pernah melukis gini. Saya taruh cermin, baru saya lukis saya diri. Aduh, dari pagi sampai malam tidak jadi-jadi. Tapi kalau orang lain gampang kan? Kenapa? Berarti ini firman benar. Di cermin dapat lihat, begitu balik kita selalu bagaimana kita pemuka ya? Nanti lihat ulang foto, oh ini kita. Biar tersembunyi di mana, biar cuma rambut sepotong, dia tahu ini kita. Nah, jadi inilah berarti saudara, ini memang satu proses alamiah yang tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi dan ditembus sampai berhasil. Sangat jelas bahwa ketika itu firman, pemahaman sudah benar, sikap sudah benar. Tapi ketika mau melakukan, sudah ada suatu hal alamiah, sudah ada satu bentuk alamiah yang menjadi penghalang untuk kita lakukan. Dan itu ada pada diri sendiri, bukan ada pada orang lain. Perhatikan, saya bacakan ayat terakhir tadi ya. Yang ayat berapa itu? Ayat 25 ini masih ada di layar. Kita baca baik-baik. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, dia teliti, sudah bagus, dan dia sudah paham, pemahaman benar, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan. Saudara, tangkap ini hal alamiah, ini sudah satu format dalam diri setiap manusia. Kalau saudara pelajari tentang kemampuan mengingat, itu kan beda-beda. Sehingga kita juga sudah pernah diajar bahwa ketika orang berbicara itu sekian persen dia tangkap. Ketika pakai papan tulis sekian persen bertambah dia tangkap. Ketika pakai slide film sekian persen lebih dia tangkap. Jadi berat habis itu sisanya tidak tahu kemana. Jadi memang ada suatu format dalam kehidupan manusia lahiriah dalam hal mengingat, ya. Bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Yang orang bilang masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan. Nah, dari mana kita tahu bahwa
di dalam melakukan tindakan ini, kenapa ada halangan? Baca kalimat terakhir. Ya, jadi bukan hanya mendengar untuk melakukan, tetapi apa? Sungguh melakukannya. Yang mana itu yang dikategorikan sungguh-sungguh? Dari hati. Makanya minggu lalu kita sudah belajar, kita mentaati Tuhan itu bukan karena takut dipukul, tapi karena hati yang mengasihi Tuhan. Dari hati. Kenapa ada kata sungguh-sungguh? Kata sungguh-sungguh ini sudah tergambar bahwa ini pergumulan dari satu kehidupan jasmani lahiriah di bawah kontrol dan pengendalian dan operasional dari faktor jiwani yang tidak pernah dapat takluk kepada hukum Tuhan. Itu harus dikalahkan. Ini nanti saya akan berikan lebih detail sedikit untuk kehidupan hari-hari yang biasa kita hadapi. Di dalam unsur jiwani kita ini, di situ ada perasaan, di situ ada keinginan, di situ ada pikiran. Dan unsur jiwani manusia lahiriah semua sudah terformat bahwa inilah yang menjalankan hidup manusia lahiriah hari-hari. Olehnya, semua bentuk realitas yang kita hadapi, menyenangkan atau tidak menyenangkan, ataupun juga yang paling menyakitkan, ini yang bermain. Unsur jiwani yang bermain. Kenapa seseorang tersinggung? Perasaan yang bermain. Kenapa seseorang emosi? Perasaan yang bermain. Kenapa bisa perasaan bermain? Sebab aku konco mereka dengan pikiran yang memberikan komando yang secara alamiah dengan kecepatan tinggi satu dengan yang lain. Kecuali memang lambat itu. Makanya dia tidak tersinggung biar dimaki-maki. Ya, so mati rasa. Itu. Nah ini sudah. Ini faktor inilah yang menjadi penghambat kalau kita tidak bisa menaklukkannya di bawah kehendak firman Allah, di bawah kehendak Roh Kudus, maka ini yang faktor jiwani ini yang akan merajalela. Sehingga sekalipun kita tahu firman, kita jadikan sebagai sikap, tapi tidak sebagai tindakan. Padahal tinggal satu langkah melakukan. Tinggal satu langkah melakukan. Tapi satu langkah ini bukan hal yang ringan. Kalau kita pahami ini saudara, kita tidak akan menghakimi orang-orang yang menjengkelkan ataupun juga melakukan pelanggaran. Bukan kita restui, tapi kita tidak akan hakimi. Karena besok-besok itu bisa terjadi pada diri kita. Tapi kita juga tidak akan biarkan. Tapi kita perlu menjelaskan, ini tuh penyebabnya ini. Makanya orang percaya begitu sudah lahir baru, sampai dinamakan lahir baru, karena mereka harus hidup oleh iman, atau dengan kata lain hidup oleh roh. Dengan kata lain hidup dalam manusia jasmania tapi ada iman. Manusia jasmania ini melakukan firman karena dia so tahu, dia so dengar, sudah dia aminkan bahwa itu benar. Tetapi dalam melakukan ini pergumulan antara kehendak daging dengan kehendak roh. Makanya dikatakan sungguh-sungguh melakukannya. Sebab kalau tidak sungguh-sungguh,
format unsur jiwani itu yang akan menang, Ini. Itu yang akan terjadi. Jadi, makanya kita perlu memahami. Firman itu bukan hanya untuk kebutuhan fasilitas hidup. Sakit disembuhkan, susah dihiburkan karena ada ayatnya, lemah dikuatkan karena ada ayatnya. Itu janji-janji. Tetapi saudara, adalah ketaatan kita di dalam melakukan apa yang Tuhan suruh lakukan. Ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sudah dapat? Kita baca. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini tidak susah dipahami karena kita kota Kaledo. Ada sumsum, ada sendi-sendi, ada DP urat-urat lombo. Ini. Ya. Tetapi kalau terjemahan lain berkata, firman Allah itu kuat dan berkuasa. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. Ini pun saya sudah pernah ingatkan bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa. Tapi kita umat Tuhan lebih memilih firman itu berkuasa, firman itu kuat. Kenapa? Karena pemahamannya baru sampai kepada kebutuhan fasilitas hidup. Baru sampai di situ. Makanya umumnya orang-orang percaya itu lebih meyakini firman Allah itu berkuasa dan tidak pernah mau memahami bahwa firman Allah itu hidup. Saya mungkin perlu ingatkan sedikit, ya. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. Saking dia hanya dapat menerima firman Allah itu berkuasa, makanya orang-orang dididik, perkatakan itu firman, perkatakan itu firman. Tidak salah memang, perkatakan itu firman, supaya iblis dengar itu firman. Kenapa? Karena yang keluar di mulut itu yang iblis tahu, yang ada dalam hati dia tidak tahu. Perkatakan itu firman, perkatakan itu firman. Makanya hati-hati melepas kata-kata di udara. Ya, begitu saudara lepas positif atau negatif, iblis tangkap. Apalagi bicara takabur, iblis tangkap. Kemudian dia lebih dulu menggarap itu perkataan daripada kita. Dan kecepatan iblis menggarap perkataan yang kita keluarkan di udara lebih cepat daripada yang kita lakukan. Makanya kenapa sampai Alkitab juga di dalam Yakobus mengajarkan hati-hati dengan lidah. Oke, kembali ke topik ini. Oleh karena keyakinannya yang begitu kuat, bahkan kalau dia tidak yakin pun dia paksakan untuk yakin bahwa firman Allah berkuasa. Dia lupa kalau firman Allah bukan hanya berkuasa, tapi firman Allah itu hidup. Saudara tahu hidup hadir. Firman Allah itu hadir. Jadi kalau kita katakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Ya memang ada. Ada. Jadi firman Allah itu ada saat ini bukan hanya karena saya berkhotbah,
setiap kita selama kita masih hidup sebagai orang percaya, firman Allah itu hidup dan hadir secara nyata, real. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk realitas hidup. Karena dia hidup. Kenapa dia hadir di situ? Karena Tuhan sudah mempersiapkan dan menyediakan firman-Nya untuk menjawab setiap realitas. Di mana ada realita, di situ ada firman untuk dapat menyelesaikan. Amin. Jadi bersyukurlah. Dan itulah, jadi lewat realitas hidup, di mana di situ ada jawaban firman, disitulah juga Tuhan mendidik kita untuk menjadi cakap menghadapi kehidupan kita hari-hari. Jangan lupa saudara, jangan hanya menerima dan mengakui firman Allah itu berkuasa, tapi harus akui firman Allah itu hidup. Di seluruh aspek hidup kita, dia hadir dalam bentuk realitas. Dan ini bahagian dari konsekuensi iman. Kalau tadi kita memahami konsekuensi logis, sekarang konsekuensi iman. Makanya saya pernah ingatkan, semakin rumit masalahmu, semakin engkau punya kemampuan, kesempatan melihat hebatnya Tuhan itu. Ini. Tapi ada orang tidak mau hidup. Ya, semua itu pergumulan, saudara. Itu dari SD sampai perguruan tinggi. Itu bukan hadiah, itu pergumulan. Ada pernah lihat itu tayangan-tayangan, bukan di medsos tapi televisi, tentang orang yang apa itu talent penampilan talenta. Anak masih umur berapa tahun dikasih soal 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11 langsung dijawab. Saudara pikir, jenius ini anak. Bukan cuma jenius, dia juga latihan. Bagaimana kalau 7 angka? Siap. Anak kecil. Dia jawab. Bagaimana kalau 10 angka? Siap. Dia kan ya, yang bikin pertanyaan sampai bingung. 8 tambah 5 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 9, disau hitung berapa ini ya? 10. Ditantang lagi anak kecil. Bagaimana kalau 10 angka? Siap. Yang bikin pertanyaan bingung. Sampai dia harus tambah sekian. Bagaimana kalau 20? Siap. Anak kecil. Bagaimana kalau 30? Siap. Hah? Kita berarti ini kalkulator sering kali meleset. Terakhir sampai berapa? 50 angka. Jadi juri pakai kalkulator, dia tidak. Langsung dia jawab, periksa kalkulator, sama. Saudara kira orang memang kadang-kala yang seperti ini disebut anak ajaib. Tapi anak ajaib itu anak ajaib yang mana? Ini bukan mujizat. Ini adalah karena dia melatih diri dan belajar. Saudara tahu ada teman saya, dia bagian pembukuan. Dulu itu mesin hitung masih tetek bunyi kan, keluar DP kertas. Ya, belum ada kalkulator. Ya, waktu itu saya masih SMP kalau tidak salah waktu itu. Tapi apa? Dia kerja di kantor, bagian pembukuan, bagian keuangan. Simpua di tangan kiri. Sambil belum ada komputer. Cepat. Tapi apakah itu tanpa pergumulan, tanpa belajar? Kalau saudara, saya belikan Simpua, coba itu. 10 tambah 10 saya tidak tahu, yang
biji-biji mana yang dia mau sorong? Ya kan? Itu semua kan pergumulan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Jadi saudara, sebenarnya tabalik. Kapan kita boleh menikmati firman Allah itu berkuasa? Setelah firman Allah yang hidup dan hadir dalam hidup kita, kita lakukan, baru kita bisa menikmati hasilnya, kuasanya. Jadi tidak usah iman-iman yang kosong dengan angan-angan. Lakukan itu firman yang hidup, maka kekuatan kuat kuasanya kita akan alami. Ya, jangan jadi kayak apa ya, kepercayaan mistik. Bukan. Kalau kita yakini, ya lakukan. Tapi ini terbalik, hanya sampai diyakin. Sampai dia, aku mendefinisinya, ku yakin. Jadi kalau memang yakin, ya lakukanlah. Jangan cuma yakin. Oleh karena itu, pada saat kita hadapi realitas, sebenarnya firman itu juga sudah hadir bersama-sama dengan realitas itu. Hanya saja, karena realitas itu adalah kenyataan hidup hari-hari yang tidak masuk dalam kategori, mungkin kita anggap manusia jasmani, bukan hal rohani. Seringkali kita sudah lupa bahwa segala apapun bentuk realitas itu harus kita selesaikan dengan firman, karena sudah disediakan jawabannya. Kenapa? Sebab kalau kita tidak lebih dulu melakukan itu, maka yang aktif secara permanen, secara alamiah, itu adalah unsur jiwani kita. Itu kecepatan responnya luar biasa kalau kita tidak melatih diri seperti ini. Saya kasih contoh saja dalam hidup hari-hari. Apa respon saudara ketika tiba-tiba saudara dengar saudara difitnah, saudara digosip, atau tiba-tiba ada orang yang maki-maki kotor di hadapan saudara? Atau apapun, pasti ada reaksi secara alamiah. Nah, reaksi alamiah ini, kalau kita belum dewasa, kecepatannya sangat cepat. Kalau kita belum memahami firman, bukan kita karena kita rohani kemudian kita sesuka-sukanya mau dikasih semena-mena, bukan. Atau kita menyerah saja, pokoknya orang permainkan kita, orang manipulasi kita. Bukan. Tapi kita tahu bahwa kita harus memahami apa itu kehadiran firman dalam realitas hidup kita. Tuhan sudah siapkan semua supaya kita bisa menyelesaikan, dan di hadapan Tuhan kita tetap melakukan ketaatan atas firman-Nya. Mari kita berdoa. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Kakiku terang bagi jalanmu. Amin. Amin. Firman-Mu telah bagi kaki
kami sungguh boleh menikmati kehadiran-Mu setiap saat di dalam kehidupan kami melalui Roh-Mu yang kudus dan firman yang selalu datang dan hadir dalam setiap pergumulan hidup apapun bentuknya yang sedang kami alami. Terima kasih Bapa di sorga atas segala kemurahan-Mu, anugerah keselamatan hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan di atas kayu salib jauh juta dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau penolong yang sungguh nyata kami boleh alami dalam menolong kami setiap hari, setiap saat, dalam menggumuli segala apapun realitas yang hadir dan Engkau izinkan untuk membawa kami semakin cakap menghadapi kehidupan kami, sehingga tidak goyah dan tidak mengalami kejatuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah setiap saat kami selalu memohon kemurahan Tuhan untuk menyelidik akan kehidupan, keberadaan kami, hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan kami Tuhan, supaya Tuhan selalu boleh mendapati kami berkenan di hati Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini. Tuhan tahu persis apa yang menjadi pergumulan daripada umat-Mu Tuhan. Pertolongan, perlindungan, pembelaan, dan segala campur tangan Tuhan, Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah lakukan. Terima kasih Bapa. Tuhan juga sudah menyembuhkan, Tuhan sudah menghiburkan, Tuhan sudah menguatkan, Tuhan sudah memulihkan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saat ini biar kami senantiasa dengan penuh ketaatan, bukan hanya mendengar, bukan hanya memahami dengan benar, bukan cuma bersikap yang benar, tapi mau bertindak, melakukan perbuatan-perbuatan iman, yaitu melakukan firman. Terima kasih Tuhan. Engkau maha hadir dan firman-Mu juga maha hadir dimanapun kami berada, karena ada di dalam diri kami, hati kami. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan daripada seluruh jemaat Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang tidak sempat hadir mungkin karena sakit, penyakit. Tuhan tolong, Tuhan melawat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati akan pemerintah kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil dan seluruh anggota kabinet dan semua menteri dan semua aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dan dusun-dusun seluruh pelosok negeri ini. Tuhan memberkati, karuniakan roh takut akan Allah sehingga mereka dapat melaksanakan tanggung jawab jabatan mereka dengan takut akan Allah. Juga pelaksanaan pilkada di beberapa daerah saat ini, biarlah Tuhan tolong agar semuanya dapat terlaksana dengan baik dan keamanan daripada Tuhan sendiri. Peliharakan dan lindungi negeri kami Tuhan. Kirimkan pasukan malaikat-Mu berlapis-lapis keliling atas wilayah negeri kami dan atas Tuhan negeri kami semuanya Tuhan, berada dalam perlindungan Tuhan. Segala kuasa si jahat iblis apapun bentuknya yang selalu mau mendatangkan celaka, malapetaka dan berbagai huru-hara, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan semuanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati juga aparat keamanan mulai TNI dan juga kepolisian semuanya Tuhan pakai, mereka yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk panggilan pelayanan ini Tuhan. Tuhan memberkati pribadi, keluarga dan juga segala tugas mereka Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa. Para Tuhan petugas-petugas kesehatan, dokter dan para medis semuanya Tuhan lindungi, Tuhan peliharakan daripada situasi kondisi pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka juga dapat melaksanakan tugas dengan kemurahan, pengasihan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga persiapan untuk vaksin biarlah semuanya terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan ada langkah-langkah yang dapat dilakukan di dalam memutus akan rantai pandemi ini. Terpuji nama Tuhan. Berkati negeri kami dengan berkat
daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kami juga boleh beribadah. Tuhan memberkati tempat yang dimana kami boleh pakai untuk beribadah. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, yang telah mengambil bagian dalam persoalan apapun yang sudah mereka lakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kembalikan dengan lipat kali ganda berkat-Mu dan tiap pribadi, tiap rumah tangga, tiap keluarga. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat, damai, sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya turun dan melimpah atas kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasil segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa agar saudara mendapat berkat dalam ibadah raya kali ini. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker.